Halo Sobat USU TV, bareng Ayah nih di Sapa Kampus. Kali ini Ayah udah bareng Bang Lana nih di sini. Kenalan dulu dong Bang, nama lengkapnya siapa, mahasiswa fakultas apa, dan stambuk berapa? Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Maulana Hardi Prasetya SIT. Aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dari Stambuk 2017. Nah, Bang Lana ini jadi salah satu pengurus komunitas kucing kampus USU gitu. Boleh diceritain dong Bang ke kita, komunitas kucing kampung USU itu apa gitu dan kapan gitu dibentuknya? Jadi komunitas kucing kampus USIS ini komunitas independen yang dibuat pada awal November yang bergerak itu di menaungin kucing-kucing kampus yang berada di USU ini. Oke. Jadi dia bukan hanya sekadar ngasih makan, tapi kami mengurus kucing yang ada di kampus ini juga. Gitu. Oke. Alasan awalnya dibentuk komunitas kucing kampus USU ini apa? Alasan awalnya mungkin karena pandemi itu sendiri. Oke. Karena sebelumnya kan banyak kucing-kucing kampus ini yang dikasih makan oleh mahasiswa, oleh pihak kantin, tapi setelah pandemi ini kantin itu tutup semua, hanya satu kantin yang buka itu hanya di FIB. Nah, jadi para mahasiswa ini berinisiatif untuk keliling kampus nih untuk mengasih makan mereka semua selama pandemi itu. Ngomong-ngomong, jadwal ngasih makan kucingnya itu biasanya kapan-kapan aja tuh Bang? Karena kan nggak kayak kita kan makan sehari 3 kali tuh ya, pagi, siang, malam. Nah kalau kucing itu sendiri kapan aja gitu jadwalnya dikasih makan? Sebenarnya kalau niat kami sendiri itu tiap hari, cuman karena pasokan makan kami juga yang kurang, jadi kami membatasinya hanya 2 kali dalam seminggu. Itu di hari Selasa sama Jumat. Tapi pun itu tergantung cuaca, kalau misalnya hujan kami undur besoknya gitu. Oke. Nah, kan kampus USU ini besar ya, ya nggak Bang? Mulai dari mana tuh kasih makan kucingnya? Pasti kan Abang juga ngasih makan kucing kan mulai dari ya keseluruhan kampus ini gitu kan, dan karena lebar, Abang memulainya dari mana gitu loh? Nah, kalau rutenya ini kami bagi jadi 2. Itu tergantung anggota kami. Kalau misalnya agak banyak, kami biasa mencar satu dari FIB, tapi arahnya dari pintu 1 ke pintu 4, muter dari belakang itu. Tapi kalau orangnya agak banyak, satu lagi dari depan, dari FKM ke psikologi, keperawatan gitu. Tapi jumpa tetap tengahnya itu di perpus gitu. Oke, jumpa tengah tetap di perpus ya. Oke, jadi sejauh ini selama dari November 2020 ya sampai November 2021 udah hampir setahun. Itu tuh kucingnya itu emang ada selalu di fakultas itu menunggu atau memang kucing liar yang selalu berganti setiap harinya atau bagaimana gitu? Oke, jadi kalau total kucing yang ada di kampus ini sebenarnya kurang lebih itu 100. Kalau apa kami, karena dari setiap fakultas itu ada beberapa yang memang tinggal di situ dan udah punya keluarganya lah di situ. Dan yang paling banyak dan yang selalu setia itu kayak misalnya di FISIP, farmasi, psikologi, FKM, sama di FKG sendiri gitu. Dan terakhir perpus, itu memang mereka udah nungguin kami. Nungguin ya? Dan itu yang mereka yang welcome, jadi kalau kami datang, kucingnya nggak lari, mereka yang ngejar kami gitu. Oh gitu. Dan itu berlangsung selama pas pertama kali adanya para relawan dari kucing kampus USU ini ya Bang? Sampai sekarang mereka welcome. Oke. Nah, target dari komunitas ini ke depannya apa tuh kira-kira Bang? Target kedepannya sih kami pengen bukan hanya di kampus sendiri sih sebenarnya, tapi seluruh kota Medan ini, karena kan kami juga bergerak bukan hanya dikasih makan kucing juga, tapi kami membantu kucing-kucing yang ketabrak, yang sakit, itu kami bawa, kami rescue dan kami obatin itu. Jadi target kami ke depannya semua kucing yang di kota Medan ini bisa kami naungin gitu lah. Oke. Apa pernah ada tanggapan dari pihak USU soal adanya komunitas ini? Kan berhubung kita juga online, tapi kan pasti kan para pegawai atau masyarakat di lingkungan USU lah kan pasti pernah melihat para komunitas ini turun ke lapangan gitu kan. Apakah ada tanggapan dari pihak kampus terhadap komunitas ini? Tanggapannya ini beda-beda. Biasanya kalau di beberapa fakultas
mereka aware sama kami. Ada beberapa yang seperti FKM, farmasi itu malah memberikan kami pangan berupa makanan dalam bentuk uang ataupun makanan langsung gitu. Cuman kalau dari direktorat sendiri ada kasih pesan ke kami kalau misalnya agar ngasih makannya itu lebih tertata lagi supaya tidak menimbulkan berserak makanannya gitu lah. Tapi tetap mendukung Tapi kegiatan tetap ini, mendukung. tetap mendukung kegiatan Kami ini. tidak dilarang karena kan tidak semua orang suka kucing dan nggak bisa dipaksakan gitu. Iya, benar, betul. Tapi untuk kucing-kucing yang ketabrak misalnya atau sakit gitu, itu biayanya itu sumber dananya itu dari mana gitu? Kalau sumber dananya ini kami ada banyak ya, mulai dari dana pribadi. Kami juga bentuk link di kitabisa.com, itu ada link yang kami terahkan di bio IG kami. Jadi banyak donatur juga yang tetap yang telah membantu kami. Dan kalaupun untuk dokter ya, kami ada kerjasama dengan salah satu dokter di Medan ini, di Brigade Jafar gitu. Syukur ya, ada yang membantu gitu ya. Nah, secara pribadi nih, kenapa abang mau jadi relawan kucing kampus di USU ini? Karena kan kita tahu ya kalau relawan ya sukarela gitu ya kan, kita nggak nggak dibiayain, nggak dibayar segala macam. Itu kenapa abang tergerak hatinya itu untuk bergabung di komunitas ini? Kalau secara pribadi nih ya, mungkin karena ada dua faktor. Pertama karena aku memang secara pribadi itu suka terhadap binatang apapun itu, dan yang kedua karena pernah jumpa foundernya langsung. Jadi ibaratnya gini, di PCP aku pernah ngasih makan, rupanya ketemu dia ngasih makan juga ke sini, dan kemarin bilang udah dikasih makan ya. Iya kak, jadi daripada aku membuat dua komunitas, bagus aku ikut bantu kakak itu untuk menyumbangkan dan membantu ngasih makan kucing-kucing ini. Jadi abang sama kakak itu sekarang udah jadi satu komunitas, itulah komunitas kucing kampus ini ya. Oke. Nah, ada nggak kira-kira pesan yang ingin abang sampaikan untuk, ya kita kan tahu ya mahasiswa itu kan pasti banyak sekali ya, dan nggak sedikit juga orang yang kita bilang bukan tidak suka kucing, tapi mungkin ada yang merasa nggak nyaman ada di dekat kucing gitu kan, yang mungkin kucingnya maaf ditendang gitu. Itu pesan abang kira-kira apa tuh kira-kira khususnya untuk mahasiswa USU? Mungkin ini pesanku sama Kak Melani selaku founder ya, karena kami satu visi. Pesan kami sebenarnya kalau memang tidak suka kucing, gak usahlah disiram, yang ditendang, karena sama-sama ciptaan Tuhan loh ini, sama-sama makhluk hidup gitu. Kalau kita menyakiti mereka sama aja kita menyakiti ciptaan Tuhan sendiri. Jadi kalau memang gak suka sebenarnya diusir pelan itu bisa pergi sebenarnya mereka. Bahkan beberapa kampus yang kami datangi malah takut sama mahasiswa dan manusia gitu, karena sering disakiti, bahkan ada yang ditendang, yang dipukul, itu banyak terjadi. Tolonglah jangan menyakitin sesama makhluk hidup lah. Tolong jangan menyakiti sesama makhluk hidup nih, kata Bang Lana. Oke, Bang Lana ajakin dong teman-teman khususnya mahasiswa USU untuk kalau lihat kucing ya mungkin kasih makan gitu, coba. Untuk semua mahasiswa dan mahasiswa yang di USU sendiri, terkhusus untuk pecinta anabul maupun kucing-kucing ras maupun kucing kampung atau semua jenis kucing lah. Kalau misalnya ada kucing yang lewat dan butuh makanan, nggak ada salahnya kita saling berbagi makanan kita. Sedikit makanan kita itu mempengaruhi mereka loh, karena seperti yang kita tahu pandemi ini udah 2 tahun dan mereka kebingungan nyari makan di sini dari mana. Jadi kucing ini lebih butuh diperhatikan sih daripada kita yang lebih gampang cari makanan. Itu sih. Tuh, itu pesan dari Bang Lana. Bang Lana, kira-kira kalau misalnya orang nih mau ikut bergabung di komunitas ini atau sekedar ikut turun bagi makanan kucing bareng-bareng abang dan teman-teman lain itu gimana caranya? Untuk yang ikut bergabung sama kami atau hanya sekedar berdonasi ataupun mau turun sekali-sekali pun boleh, itu kunjungi aja Instagram kami di @kucingkampususu. Di situ ada juga link donasinya tertera di situ, grup Telegramnya pun ada di situ. Jadi untuk para pecinta kucing silakan bergabung dengan kami dan membantu para kucing-kucing lainnya. Oke. Ya, jadi segitu dulu cerita kita hari ini bareng Bang Lana. Bang Lana ini yang salah satu pengurus kucing kampus USU Medan. Jadi pesan Bang Lana tadi ya janganlah sampai kucing disakitin gitu ya, sayanginlah binatang gitu kan, dia mereka juga makhluk hidup gitu. Oke Bang Lana, makasih banget ya buat hari ini ya.
Oke, jangan lupa ya untuk terus saksiin Sapa Kampus setiap hari Jumat hanya di Instagram @usutv. Bye.